jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Andai nggak usah pakai kerja, nggak usah pakai kerja. Andai aku jadi orang kaya. Sudut Pandang masih memotret budaya konsumsi orang Indonesia. Berapa uang paling mahal yang pernah Anda belanjakan untuk sebuah tas? Pasti beragam responnya karena setiap orang ukuran kedalaman kantongnya berbeda-beda. Tapi Mbak Albertine, ada banyak sekali orang Indonesia yang menyukai dan membeli tas itu sampai ratusan juta rupiah per tas ya, bukan 2 lusin loh. Ya, bahkan ada gitu bahkan ada tas-tas merek tertentu yang dia mengeluarkan edisi-edisi spesial, memang harganya makin wow lagi, misalnya 400 juta satu item ember. juga ada, betul. Satu ember. Ya, satu rumah lah ya. Satu ember, Dan satu rumah. itu bisa menjadi cita-cita buat sementara orang. Benar-benar itu jadi target gitu. Tapi lepas dari apapun alasannya, kalau memang konsumsi terhadap tas tersebut itu memang besar sekali di Indonesia, berarti kan sebenarnya banyak sekali orang kaya di Indonesia kan? Iya, orang kaya daya dan belinya luar biasa tinggi. Iya, dan arus informasi tentang lifestyle di kita memang begitu hebatnya. Komunitas pergaulan di kita juga begitu cepatnya menyerap apa yang terjadi di luar. Kita bisa cepet banget tahu sekarang Louis Vuitton dia keluarin sebelum ada yang polkadot sekarang di butik-butik, kita udah tahu dari kapan datangnya. Bayangin barang belum ada di butik kita udah ribut kapan datangnya, hebat banget kan gitu ya. Cita-cita itu udah dibentuk sebelum barangnya datang. Dan sekarang saya lihat juga di media-media cetak ada kecenderungan kayak di kosmetik. Konsumerisme kan gak hanya di tas branded. Kosmetik yang akan dirilis 6 atau 8 bulan ke depan dia sudah ada di majalah dan ini akan menjadi best seller kita. Udah diperkenalkan. Artinya kebutuhan-kebutuhan itu memang diciptakan sedemikian rupa oleh mass media, dan kemudian konsumen yang memang sudah meletakkan benda sebagai salah satu tanda kutip tujuan dia di dalam hidup untuk menciptakan tentram, dia juga sudah menciptakan rencana-rencana seperti itu. Kita harus belajar dari pemerintah Korea yang sangat berhasil menjual negaranya, gitu ya. Kantor Korea Tourism Organization itu pegawainya cuma 3. Sangat efisien. Ya, tapi orang Indonesia ke Korea 1 bulan itu yang naik Garuda Indonesia dan Korean Airlines itu 12.000. Saya pernah hitung potensinya 1 bulan potensi spending. Ini nggak bicara komunitas yang orang gila itu semua gitu ya. Ini yang orang wajar yang bayar, yang beli agent ya, beli tour di agent gitu. Maksudnya beli tiket pesawat dan hotel dulu. Dan jajan lah ya, Dan jajan makan gitu. Itu tanpa belanja ya. Kalau dihitung satu potensinya. orang spending 2.500 US dollar, saya pernah hitung 1 bulan kita buang duit di negara itu 2 triliun. Ya, 1 bulan. Belum belanja. Kayak kemarin ke Korea gitu ya. Pas saya lihat kenapa ini koper saya isinya bulu mata semua gitu, sama BB cream semua gitu ya. BB cream. Dan orang Korea sukses sekali menjual fenomena BB creamnya itu. Kosmetik ya. Iya, hanya dengan menjual muka-muka mulus itu kan kita langsung kepengen beli BB cream dan beli nggak 1 gitu ya, berlusin-lusin. Harus Dalam diakui aneka sukses merek, kan, betul. menarik pasar Indonesia untuk belanja di sana. Iya, itu luar biasa, berhasil sekali gitu. Jadi kita harus mempelajari bangsa kita sendiri gitu ya. Mbak Albertine, kenapa ya menurut Anda ya, kalau Anda melihat ya fenomenanya bahwa walaupun di Indonesia kesannya sudah semua brand sudah ada, semua merek hampir semua sudah ada begitu ya, kecuali yang tidak saya tahu ya mungkin ya. Nah tapi kenapa hasrat untuk belanja di luar negeri itu masih besar ya Mbak? Pertama kita pasti punya gengsi tersendiri, itu pasti kalau kita beli di negaranya ya kan. Yang kedua ya karena memang kalau shopping tidak mengenal tempat di mana ya sebetulnya. Kalau dia punya kemampuan untuk dia bisa pergi ke luar negeri ya otomatis shopping memang akan menjadi attitude yang akan terus mengikuti gitu ya. Ibaratnya dia ada di Uganda juga mungkin kalau dia di situ bisa beli sesuatu pasti beli. Jadi ini sih bukan karena oh saya harus beli ini di Paris atau saya harus beli ini di mana di Milan gitu kan. Ya karena dia bisa pergi keluar otomatis hasrat shopping ya biasanya juga berlipat ganda ya karena mungkin situasi mendukung seperti itu. Oke, nah tadi Mbak Amel mengatakan bahwa ada sebuah merek tas begitu yang mengatakan bahwa ini mereka memproduksi hanya sekitar 100 atau 200 per tahun gitu ya. Tapi kita lihat kenyataannya di Indonesia ini bukan yang palsunya ya. Itu bisa banyak seperti kalau lihat di majalah-majalah kok hampir semua orang menenteng tas. Saya tidak bisa jawab ya, saya punya tas itu 1.
Satu saya punya. Dan saya sampai Satu lemari. sekarang nggak satu biji doang. Satu biji ya, harus ditekankan, Mbak. Harus ditekankan. Dan terkecil. Satu kecil. Kecil gitu ya, dan itu juga belinya menges gitu. Tapi ada keinginan untuk jadi beda sih, Vi. Yang saya lihat ya, kalau ada orang-orang tertentu yang oke, kamu punya tas merek ini, oke saya punya yang edisi eksklusifnya, yang you pasti juga nggak bisa punya kayak saya. Itu jadi semacam pride buat Kulit buaya dari mana begitu ya. Udah sama-sama kulit buaya. Aku yang aku nggak habis pikir benar gitu ya. Kenapa, Karena Mbak Amel? kalau mau kita sebut aja brand itu ya. Oh, nggak gitu? apa-apa. Loh, jangan dong. Hermes. Nggak, karena untuk dapat tas itu biar orang tahu gitu bahwa kalau kita pesen langsung ke tempatnya itu antri. Tendernya tuh bilang kalau Anda beruntung mem 5 tahun. Hah? Jadi saya kadang-kadang mikir orang Indonesia yang di majalah-majalah album foto itu ya, yang saya tahu beberapa yang kayaknya baru 2-3 tahun, jadi artis baru 1 tahun, dia punya Hermes 30, itu kapan ngantrinya ya? Iya, Betul, betul. Iya. Ya, it's a Bagaimana very big mendapatkan question Hermes mark tersebut. gitu ya. Itu harus dipertanyakan gitu. Dan Kita kalau tanya ke siapa, Mbak Alberti? apalagi kalau dipajang di TV gitu sampai puluhan, sementara dia berkarir baru 2-3 tahun. Aduh. Oke, tapi yang jelas daya beli ada, budaya konsumsi sudah terbentuk dan Indonesia punya ciri khas tersendiri dalam budaya konsumsinya. Sudut pandang segera kembali. Sudut pandang berbicara untuk dewasa dan muda. Bersama Jennifer Lopez misalnya, itu kalau show itu untuk membawa underwear-nya saja itu butuh charter pesawat khusus. Kok Anda tahu ya? Loh, Dari mana? saya kan penggemar underwear juga. Welcome to my paradise, where you can be free, where the shopping never ending. Where the shopping never ending. Ya pemirsa, bagaimana perspektif budaya kalau memotret gaya belanja orang Indonesia, Mas Pri? Iya, saya menyimak dengan kusuk perbincangan dua beliau ini. Langsung dua beliau. Jadi belanja itu basic insting ya, Via. Dan itu sebetulnya sebuah persoalan insting yang valid saja. Saya melihat belanja itu mengalami sebuah metamorfosis. Pertama, basic insting itu valid. Itu kalau ia baru berbasis kepada need. Ya. Kebutuhan begitu Kebutuhan. ya. Tetapi ketika belanja itu sudah menjadi want, wah ini yang seru. Ya. Karena want itu daftar derivatnya nggak jelas. Keinginan, habis-habis Nggak begitu. habis-habis. Dan itu mengalami sebuah pembengkakan terus-menerus karena budaya-budaya pop, media. Jadi orang bisa berbelanja untuk soal-soal yang dia tidak butuhkan sebetulnya. Walau yang diinginkan itu lama-lama bisa dia butuhkan karena sugesti-sugesti masif. Sama laki dan wanita sama borosnya. Cuman item yang dipilih Mbak Alberti, Mbak Amel ini kan sedang item perempuan. Item laki-laki membeli keris itu. Beliau kan nggak pernah mengkoleksi keris. Enggak. Lebih mahal dari tas Hermes. Tapi maknanya besar ya. Makanya makna itu siapa yang memberi pembobotan? Nggak ada. Kecuali sugesti kita sendiri. Nah, tapi kalau untuk orang Indonesia ya mengalami metamorfosis ya, Ya. itu dalam seperti apa? Maksudnya dari mana kemudian menjadi apa begitu? Dari apa menjadi apa begitu? Misalnya begini, daftar keinginan itu bahkan untuk struktur negara saja itu tidak otonom. Untuk negara saja seleranya bisa dibentuk oleh negara lain. Yang disebut ganteng itu bukan Pri GS tapi Brad Pitt. Itu Iya kan? satu. Iya, itu hasil bentukan. Lu ganteng tiba-tiba Hollywood. Saya melihat memang ada justifikasinya seperti yang Mbak Albertin tadi memproduksi Jepang. Ada perasaan kebermaknaan ketika kita membeli tas. Seperti saya memiliki keris misalnya. Keris itu bagi istri saya sesuatu yang absurd. Ya. Menurut saya juga.
Enggak. Tapi maaf ya penggemar keris, tidak ada maksud apa-apa. Saya menghargai. Kalau saya punya suami doyan keris, diam-diam dia tidur, saya tukar tas. Begitu juga. Keris bagi istri saya adalah sesuatu yang absurd. Tapi tas istri bagi saya juga bisa berarti sesuatu yang absurd. Bagaimana istri bisa memandang berlama-lama tas itu. Bagi saya itu sebuah dunia yang aneh. Seperti keanehan istri saya melihat saya ketika melihat keris itu yang lekukannya. Itu juga bisa berhari-hari aku. Jadi sama sintingnya sebetulnya kita ini. Oke. Tapi terhadap benda yang berbeda saja begitu. Iya. Jadi memang ada rasa kebermaknaan atas segala sesuatu. Walaupun ini juga harus diwaspadai. Itu need atau want. Atau want yang pelan-pelan menjadi need. Karena manusia itu masuk peradaban. Dengan kerangka Maslow ini terjelaskan kan. Jadi orang itu tidak membutuhkan makna-makna yang standar saja. Ada eskalasi makna yang terus, yang batasnya nggak jelas. Dan itu semakin duitnya banyak, pemaknaan itu melebar terus. Persoalannya, apakah duit kita benar-benar sudah banyak secara produktivitas? Kalau perumpamannya tas misalnya mampu membeli tas ratusan juta rupiah, Anda melihat sesuatu yang irasional tidak di sini? Oh tidak, bagi sementara pihak, kalau itu otentik dibanding produktivitas mereka. Itu definisi otentik adalah bila mampu, begitu kan? Bila mampu, iya. Di Amerika ini pun berjalan, misalnya pesawat khusus. Kok Anda tahu ya? Dari mana? Saya kan penggemar underwear juga. Waduh, ada fetish. Gitu ya? Itu bagi orang masyarakat semaju Amerika saja, itu dianggap ganjil, dianggap sok. Tapi bagi Jennifer, itu rasional. Kebutuhan-kebutuhan selebritas itu memang kuotanya lebih banyak. Karena tuntutan-tuntutan pemartabatan ala dia itu juga mengembang. Kalau dia menginap di sebuah hotel, itu satu lantai harus dia tebas, nggak boleh ada orang lain. Padahal semua. Padahal tidur itu hanya butuh belesek begitu aja kan. Tapi dalam tidur itu dia takut menghirup udara yang sama begitu ya dengan orang lain. Tapi bagaimana misalnya ya, misalnya saya melihat ada sedikit kemubaziran di sini, tidak memanfaatkan pangsa pasar Indonesia, tidak memanfaatkan hasrat belanja orang Indonesia. Sepertinya berbagai produk asing, pangan non pangan menyerbu pasar Indonesia begitu loh. Misalnya ketertarikan kita pada dan hasrat kita pada belanja produk-produk lokal, itu kan bukan hal yang salah kan? Ya, itu nanti itu saya agak demokratis saja, bahkan di dalam setiap segala sesuatu itu ada bias. Di dalam dunia belanja juga ada bias, logis kan? Jadi belanja hanya demi in group itu ada. Demi aktualitas kepada stigma-stigma tertentu itu ada. Ya sudah, gimana, bias itu juga sebuah kehendak alam. Mode itu anak-anak kita saja. Misalnya anak saya itu kalau tidak masuk dalam sebuah kelompok di sekolahnya, itu juga langit seperti runtuh. Jadi mungkin simbol-simbol untuk masuk kelompok, nggak usah dunia selebritis, untuk masuk geng motor saja loh, itu dipelonco habis-habisan loh, iya kan? Butuh lu level nggak masuk gini. Itu geng motor, bayangin. Apalagi dunia yang lebih mahal, ijazahnya pasti lebih mahal. Ijazahnya pasti lebih mahal, Mbak? Harus menenteng merek tas tertentu untuk masuk sebuah komunitas, apakah itu yang sempat Anda rasakan? Karena saya melihat ya, saya merasakan, kemudian saya juga banyak mengamati, terutama karena saya untuk liputan-liputan saya kan. Ya itu, akhirnya komunitas memang menerbitkan satu syarat-syarat tertentu untuk kita merasa nyaman dan tentram di dalamnya. Nah, orang-orang tidak merasa secure atau orang-orang tidak merasa yakin dengan keberadaan itu akan dengan mudah tersedot. Sekali lagi saya tidak pernah mengatakan bodoh orang yang seperti itu karena saya pernah berada di titik itu. Tapi kemudian lagi-lagi saya pikir ini bagian dari kedewasaan ya Mbak Vivi. Saya bicara dengan orang-orang yang dulu juga berebut Prada sama saya. Prada diskon, kita datang. Kalau Louis Vuitton nggak pernah diskon ya. Kita lebih bangga masuk ke butik itu kan no diskon. Nah, hal-hal bayangkan semua orang menyerbu keranjang diskon dan kita bangga karena kita tidak diskon. Itu kan sebetulnya udah satu keprihatinan kalau sekarang saya pikir kala itu. Kok bisa ya saya gendeng seperti itu dulu gitu ya. Akhirnya saya ngobrol, kok lo bisa berhenti beli tas lagi? Alasannya ini yang menarik nih, Vi. Apa, Mbak? Setelah saya punya anak, dia bilang, satu tas saya ternyata bisa menyelesaikan sekolah anak saya dari TK sampai SD selesai. Oke, kalau lo apa, Albertine? Setelah saya bangun rumah, saya bilang, 2 tas gue bisa buat
perabotan dari ruang tamu sampai ruang makan keisi semua, itu kita gila loh zaman dulu. Saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa makin cepat orang menemukan kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, kedewasaan dia terbentuk untuk akhirnya menyadari bahwa ini salah. Dan karena kalau orang-orang dalam keadaan sinting seperti itu, kita sadarkan bahwa hey, itu mereka nggak akan bergeming, itu sulit sekali. Sulit sekali. Dan kenapa saya juga tidak bisa menasihati orang seperti itu, karena saya tahu saya pernah berada di situasi yang keras kepala seperti itu. Oke. Iya. Pemirsa, sejauh mana Anda membutuhkan sebuah barang yang begitu mahal untuk membuat Anda merasa nyaman dengan diri Anda? Sudut pandang segera kembali. Sudut pandang berbicara untuk dewasa dan muda. Menurut saya secara kebudayaan belanja itu outputnya harus memartabatkan hidup. Ya. Kita melihat kaos-kaos yang dipakai Bill Gates itu sederhana sekali. Betul. Kadang-kadang lebih mahal kaosku. Oke. Mahalnya Bill Gates.